Ini kan ada proses administrasi, lapangan. Nah, apa laporan yang ada di dalam dokumen dan di lapangan sehingga itu harus dibayarkan yang terlebih selanjutnya. Malah ada anekdot dan ada jadi cerita-cerita lucu di masyarakat itu lampu untuk menerangi kawan-kawan yang lagi nyari jentik-jentik nyamuk untuk kasih makan ikan laga gitu. Nah ini kan jadi hal yang lucu gitu atas pekerjaannya Pemko Medan. Inilah penampakan lampu pocong yang sempat viral di media sosial sejak awal Mei ini. Proyek pengadaan lampu penerangan jalan ini menelan anggaran 25,7 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan. Rencananya, 1.700 unit lampu penerangan jalan seperti ini akan dipasang di sepanjang 8 ruas jalan protokol di Kota Medan. Namun belum tuntas pembangunan dikerjakan. Prosesnya dihentikan oleh Wali Kota Medan pada Mei ini. Realitas mengamati penampakan konstruksi lampu pocong yang sudah dibangun oleh para kontraktornya. Kasat mata terlihat, bangunan fisik lampu pocong ini memang cukup amburadul. Di sepanjang Jalan Sudirman misalnya, realitas menemukan beberapa beton penyangga lampu memiliki luas penampang lebih kecil ketimbang plat besi penyangga lampu. Alhasil, tiang beton tidak bisa menopang seluruh plat besi penyangga lampu. Kondisi serupa juga realitas dapati di sepanjang Jalan Juanda. Penampang tiang beton tidak sebanding dengan tiang besi penyangga lampu. Akibatnya, bisa dilihat sendiri, plat besi nongol di sana-sini kurang sedap dipandang mata. Wali Kota Medan Bobi Nasution menilai proyek lampu pocong ini total loss alias gagal dan meminta kontraktor mengembalikan dana 21 miliar rupiah yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Medan. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, kurang dari 2 hari yang lalu, hasil pemeriksaan sudah keluar dan hasilnya memerintahkan kepada dinas terkait, khususnya ini dinas SDA BMBK, karena ini sebelumnya ada di dinas pertamanan namun sudah dilebur, jadi tugas fungsinya ada di dinas SDA BMBK untuk melakukan penagihan menyeluruh atau kita anggap proyek ini total loss. Jadi tidak ada proyek lampu pocong, yang biasa disebut lampu pocong, ini kita anggap proyeknya gagal. Tidak cuma itu, Wali Kota juga menuntut kontraktor untuk membongkar kembali konstruksi yang sudah dibangun, termasuk bangku-bangku serta tempat sampah yang sudah termasuk dalam paket juga wajib dirobohkan kembali. Dan kalau yang harus membongkar, ini yang harus melakukan pembongkaran itu adalah pemilik dari bangunan itu sendiri. Karena pemilik bangunan ini belum diserahkan kepada pemerintah Kota Medan, silahkan bongkar sendiri. Karena ada material di dalamnya, nanti jangan bilang kita yang bongkar, kita ambil, dibilang kita nyuri pula. Silahkan, besinya di situ, semennya di situ, yang bentuknya kayak dibilang kayak pocong itu ambil balik, silahkan. Dari laman layanan pengadaan secara elektronik Kota Medan, diketahui total nilai proyek lampu pocong sebesar 29,6 miliar rupiah. Proyek yang didanai oleh APBD tahun 2022 ini diberi nama Paket Penataan Landscape Ruas Jalan. Paket ini ditenderkan sejak 7 September 2022, namun tidak disebutkan berapa lama waktu pengerjaannya. Berdasarkan LPSE, tercantum 8 paket penetapan landscape di 8 ruas jalan yang dimenangkan oleh 6 kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil. Disinilah kejanggalannya. Proyek belum diserah terimakan kepada Pemkot Medan, namun anggaran
sudah lebih dulu dicairkan 21 miliar rupiah atau sebesar 81,7% dari total nilai proyek. Kayaknya kurang bermanfaat satu. Karena jalan itu pun udah terang, diterangi lagi, terlalu rapat lagi. Dan itu kayaknya fungsinya tidak maksimal lah. Lebih bagus diperbaiki jalan aja daripada buat lampu itu. Nggak efisien ini. Banyak penggunaannya gitulah. Oh gitu. Apa yang membuat tidak efisien, Pak? Lampu jalannya udah ada. Terus untuk di depan-depan ini kan warga juga punya lampu. Jadi kayak proyek-proyek apa aja nih, asal ada proyek aja kayaknya gitu. Pengamat tata kota dan lingkungan Jaya Arjuna menyayangkan pembangunan lampu pocong yang dianggapnya mubazir. Celakanya, menurut Jaya Arjuna, Wali Kota Medan sebagai pemilik anggaran justru buang badan. Padahal seharusnya fungsi pengawasan sudah dilakukan sejak muncul usulan dan kajian peruntukan, pembuatan desain hingga saat pengerjaan proyek. Sekarang lampu hias ini hanya dipasang di 8 jalur. 8 jalur. Sekarang 8 jalur ini membutuhkan nggak lampu itu? Ternyata di 8 jalur ini pasang tadi sudah ada lampu penerangan. Dan ini memalukan ini. Kenapa bisa dikatakan memalukan? Karena Bobi nampak kurang koordinasi ke bawah. Komunikasinya kurang, koordinasinya kurang ke bawah. Sehingga apa yang dilakukannya banyak yang dibantah orang itu sekarang. Buntut dari karut-marut proyek lampu pocong yang menelan anggaran 25,7 miliar rupiah ini, kolaborasi bantuan hukum masyarakat Medan melayangkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lembaga bantuan hukum ini mendorong penegak hukum segera memeriksa kejanggalan-kejanggalan dari proyek penataan landscape ini. Tentu di sini banyak miss-nya gitu. Katakanlah, kenapa harus dibayarkan? Tentu di termin selanjutnya, tentu kan penilaiannya, oh ini bagus ini, oh ini tercapai ini. Sehingga dibayarkan. Senyatanya di lapangan, nah tidak demikian. Nah tentunya inilah miss-missnya ya, kejanggalan ataupun dugaan kesalahan di dalam proyek ini, sehingga masyarakat ya, uang masyarakat ini, ya katakan ini korban lah, dugaan korban ini 21 M. Yang saat ini belum jelas apakah dibalikan atau tidak. Proyek lampu hias atau lampu pocong di Kota Medan kini terus memunculkan beragam polemik. Kecurigaan dan spekulasi di masyarakat muncul di sana-sini. Benarkah ada permainan tender dari proyek yang digadang-gadang bakal mempercantik Kota Medan ini? Saat ini saya berada di ruas jalan Brigjen Katamso di Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana disinilah ada pembangunan lampu hias atau yang disebut lampu pocong yang baru-baru ini menjadi perhatian. Proyek lampu hias atau lampu pocong ini dibangun dan berada di 8 ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan juga menghabiskan dana anggaran dari APBD hingga 25 miliar. Namun pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Medan bersama Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa keseluruhan proyek ini adalah total loss atau proyek yang gagal. Proyek penataan landscape jalan senilai 25 miliar rupiah memang hanya secuil bila dibandingkan dengan APBD Kota Medan sebesar 6,5 triliun rupiah di tahun 2022. Meski begitu, toh tetap saja elemen masyarakat setempat mendorong dilakukannya perbaikan fungsi pengawasan. Sebab sejengkal pun pembangunan yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat juga menyoal pencairan anggaran kontraktor yang sudah mencapai 81%. Padahal
kontrak belum beres. Kalau bicara 30-30-30 ini sebenarnya juga kita pertanyakan apakah ini dibayarkan secara keseluruhan atau bagaimana metode pembayarannya sehingga bisa udah mencapai angka 21 miliar saja gitu. Dengan logika yang benar, Pemko itu harusnya mengadakan pekerjaan itu untuk perbaikan jalan dulu gitu, pedestrian dulu, baru bicara lampu jalannya gitu. Jadi itu linear dia gitu. Nah, tapi pada saat ini begitu pekerjaan lampu pocong dilaksanakan, akhirnya secara fungsi juga jadinya kan amburadul ya, karena lampu jalan itu berdiri tapi yang diteranginya malah paret-paret gitu kan gitu. Pengerjaan paket penataan landscape di 8 ruas jalan Kota Medan yang asal-asalan cukup mengundang tanya publik. Fakta-fakta kejanggalan tersebut juga menjadi catatan khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, mengendus dugaan praktek pengaturan pemenang tender. 25 miliar ini paket yang sama sejenis pekerjaannya tapi dipecah. Dari sisi aturan memang diperbolehkan dipecah dengan alasan-alasan tertentu. Walaupun misalnya dari sisi efisiensi lebih bagus misalnya satu paket aja. Tapi mungkin untuk mengakomodir usaha kecil bisalah dipecah. Sepanjang itu masih ditenderkan. Tapi kemudian ternyata di proses pemilihan kontraktornya kita melihat dari 8 paket itu ada 6 pemenang karena ada 2 pemenang kontraktor itu bisa menang di 2 paket ya. Nah, di situ di masing-masing paket hanya ada 1 penawaran yang masuk, penawaran harga. Meskipun pendaftaran ada yang 11, ada yang 14 gitu ya. Tapi cuma 1 yang masukin penawaran. Kemudian ada juga di pemenang yang dia menang di paket A misalnya, tapi dia tidak mendaftar di paket yang lain. Artinya dari sisi penawarnya, mereka seolah-olah tidak mau bersaing di paket yang lain atau mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan menang di paket ini. Sehingga tidak perlu menyiapkan, kalau mendaftar lagi kan berarti menyiapkan dokumen penawaran. Berdasarkan data LPSE Kota Medan, diketahui PT Biro Teknik Pembangunan memenangkan 2 paket sekaligus, yaitu paket ruas jalan Diponegoro dan Putri Hijau. Nilai total proyek yang didapat sebesar 7,8 miliar rupiah. Selain Biro Teknik Pembangunan, ada juga CV Asram yang memenangkan 2 paket pengerjaan lampu pocong, yaitu di ruas Jalan Suprapto dan Jalan Juanda. Total nilai proyek yang dikantongi sebesar 4,1 miliar rupiah. Realitas menelusuri perusahaan-perusahaan pemenang tender di proyek penataan landscape jalan tersebut. Merujuk LPSE Kota Medan, alamat PT Triva Mangun Mandiri berada di Jalan Harfa nomor 3, Dusun 2A, Slambo, Deli Serdang. Namun saat mendatangi lokasi tersebut, nyatanya tidak ditemukan. PT Triva memenangkan paket ruas jalan Imam Bonjol senilai 4 miliar rupiah. Realitas juga mendatangi alamat PT Biro Teknik Pembangunan yang berada di Jalan Garuda nomor 48A, Kota Medan, namun juga nihil. Sebab alamat yang tercantum adalah rumah pribadi. Perusahaan ini memenangkan tender 2 paket dengan total nilai 7,3 miliar rupiah. Beruntung, Realitas bisa menemukan keberadaan CV Asram yang beralamat di Gang Madrasah, Jalan Baru, Kota Medan. Kontraktor ini memenangkan 2 paket sekaligus senilai 4,1 miliar rupiah. Namun Direktur CV Asram yang Realitas temui mengaku tidak tahu menau soal tender yang dimenangkan oleh perusahaannya. Lantaran kekurangan modal, seluruh operasional perusahaannya dijalankan oleh wakil direktur. Itu kuasa, dikuasakan.
Maksudnya gimana Pak? Bukan langsung saya. Bentuk uangnya besar. Kalau saya pun yang ngerjakan, uang saya nggak ada. Oh, jadi yang ngerjain? Yang ngerjain itu ya ini tadi yang saya kuasakan gitu. Oh, jadi bukan CV Asramnya berarti? CV Asram, cuma atas nama CV Asram, cuma saya kuasakan gitu. Nah, posisi dia di situ kan wakil direktur. Oke. Itu dia. Iya. Sama kan terakhir memang wali kota minta uangnya balik Pak. Itu gimana tuh kalau dari kontraktornya sendiri? Ya kalau dari kontraktornya, ya itu kan tanggung jawab seluruhnya sih yang dikuasakan itu. Nah, sebab kan kita kuasakan ke dia, dia kan mau rekening tersendiri untuk proyek itu. Iya. Nah, jadi uang bergulir ke dia gitu, nggak uang bergulir ke kita. Jadi kalaupun memang mau dibuktikan, misalnya pun ada, ya ini kan saya lihat kan ada dibentuk tim sus gitu ya. Iya. Nah, kalaupun mau dibentuk tim sus, ya mau dicek pun pergerakan di rekening saya memang nggak ada uang bergulir rekening saya. Nyatanya, gagal total penataan landscape Jalan Kota Medan tidak hanya dari konstruksinya saja, sebab ternyata rencana pemasangan 1.700 unit lampu pocong ini juga tidak pernah dikoordinasikan dengan perusahaan listrik negara setempat. Fakta ini juga lalai diawasi oleh DPRD Kota Medan. Namun begitu proyek hampir kelar dibangun, barulah saling tunjuk hidung belakangan. Jadi kita awalnya berasumsi itu bukan lampu pocong, bukan lampu seperti yang sekarang sudah dipasang, tapi lampu yang mati itu akan diterangi kembali atau diganti yang sudah putus atau yang belum ada tiang diadakan tiang. Seiring berjalannya waktu ternyata lampu seperti ini yang dilakukan. Dan itu juga sudah kita sampaikan bahwa kalau memang itu dilakukan ya harus ada spek yang jelas gitu. Kita sampaikanlah melalui Pemko, melalui dinas terkait, spek-spek yang akan dikerjakan. Kasak kusuk miring, kencang mendera Pemkot Medan hari-hari belakangan ini. Aroma busuk permainan tender di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mengundang tanda tanya masyarakat menyoal pembangunan di kotanya. Terlebih, di tahun 2022, Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini mengolah anggaran hingga 558 miliar rupiah. Kota Medan adalah simbol dan wajah Provinsi Sumatera Utara. Medan juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan pembangunan di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Itu sebabnya tidak heran kota yang sudah berumur 432 tahun ini terus bersolek mempercantik diri. Pembangunan infrastruktur masif dilakukan di sana-sini sejalan dengan 5 program prioritas yang ditetapkan oleh Wali Kota Medan. Namun celakanya, pembangunan infrastruktur yang dikebut oleh Pemkot Medan tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Gencar membangun proyek-proyek strategis, namun luput membenahi infrastruktur publik. Dengan kondisi drainase dan jalan yang ada saat ini, dianggap belum bisa menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda Kota Medan. Peneliti anggaran Elvanda Ananda menilai pembangunan di Kota Medan hanya bersifat satu arah alias kurang aspiratif. Proyek-proyek yang dikebut dianggap sekedar mengejar stempel prestisius, namun alpa menjawab persoalan rakyat. Prinsipnya kan masyarakat sangat membutuhkan pembangunan. Nah, kemudian wali kota meresponnya dengan banyaknya kegiatan pembangunan, kita setuju sepanjang manfaatnya buat masyarakat gitu. Jangan kemudian hanya sekelompok orang yang menikmati. Nah, jangan sampai prinsip-prinsip ada konflik kepentingan, kemudian ada sekelompok yang diuntungkan, itu yang tidak boleh. Jadi dia harus mengedepankan seluruh kepentingan aspek masyarakat. Jadi jangan hanya ada satu kelompok yang diuntungkan, tapi seluruh masyarakat harus menikmati pembangunan. Itu yang paling penting. Salah satu proyek besar
yang sedang dikebut saat ini adalah revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Proyek ini menelan anggaran 500 miliar rupiah bersumber dari pendanaan APBD tahun 2023 dan 2024. Proyek revitalisasi lapangan Merdeka ini juga dikritisi oleh masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil Kota Medan bahkan mengajukan gugatan warga atau citizen lawsuit. Sebab revitalisasi lapangan Merdeka dinilai menyalahi peraturan wali kota tahun 2021 yang menetapkan kawasannya sebagai cagar budaya. Penolakan revitalisasi lapangan Merdeka juga disuarakan oleh sejumlah kelompok masyarakat lainnya yang kini sedang menggalang petisi. Di lapangan Merdeka itu nanti akan dia lobangi, ada basement 2 lantai di bawah. Kemudian di situ ada ruang semacam pertemuan, ada lagi juga nanti di bawah itu Pak Wali kemarin bilang ada semacam studio, kemudian ada juga pusat kuliner, tenan, tempat jajan di bawah. Nah, kita kira ini sudah keluar dari status lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, fungsinya juga sebagai ruang terbuka publik. Dan yang ketiga, harusnya wali kota ini ketika menetapkan sebagai cagar budaya, ini kemudian bersama dengan gubernur supaya diusulkan ke pusat, ke pemerintah, supaya ini ditetapkan menjadi situs proklamasi. Yang terjadi justru sebaliknya. Celakanya lagi, di saat gencar membangun proyek-proyek prestisius, Pemkot Medan juga sudah beberapa kali tersandung kasus gagal konstruksi. Pada bulan November tahun 2022 lalu, gedung Kejaksaan Negeri Medan roboh. Padahal proyek renovasinya baru diselesaikan pada bulan Maret di tahun yang sama dengan anggaran 2,4 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah Kota Medan. Di kasus gagal konstruksi ini, Pemkot Medan juga meminta kontraktor untuk mengembalikan uang pembayaran 50% yang sudah dicairkan. Mulai dari tender itu dilakukan lewat non-elektronik yang sekarang udah jadi tender elektronik, udah ada LPSE-nya, sudah lebih canggih lah gitu metodenya, tapi ya tetap saja permasalahannya juga nggak pernah berubah. Perusahaan itu dipinjam gitu, masih sering terjadi gitu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai spek gitu, itu sampai sekarang tetap menjadi temuan gitu dalam beberapa pekerjaan. Realitas mencoba meminta konfirmasi terkait persoalan konstruksi Kota Medan yang kerap menjadi polemik. Namun hingga kini, wali kota maupun satuan kerja pemerintah daerah Kota Medan belum bersedia memberikan informasi. Membangun sebuah kota sah-sah saja dilakukan, asal tidak memberatkan anggaran. Perencanaan dan tata kota juga harus melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pembangunan yang digelar benar-benar bermaslahat bagi warganya, bukan sekedar bagi-bagi proyek untuk kepentingan segelintir kelompok.